Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih dengan saya Hairunisa. Dan pada video sebelumnya, kita telah belajar bumbung gelombang rektanguler dengan mode propagasi TM. Saat ini, kita akan belajar cara merumuskan medan listrik dan medan magnet untuk mode propagasi TE. Ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Selamat menyaksikan. Untuk mode TE, persamaan medan magnet dan medan listrik yang kita gunakan sama seperti persamaan pada saat kita merumuskan mode aksial untuk mode TM. Nah, sekarang kita lihat kembali, jika kita memiliki bumbung gelombang rektangular dengan sumbu kabel searah dengan sumbu Z, dan si lebar bumbung gelombang besarnya adalah A dan tingginya adalah B. Untuk mode TE, di mana TE adalah transverse elektrik yang artinya EZ-nya adalah 0. Kenapa? Karena transverse elektrik itu sendiri artinya adalah medan listrik yang ada hanya komponen transversalnya saja. Sehingga medan listrik yang aksial nilainya adalah 0. Berarti untuk mode TE akan terdapat medan magnet aksial. Di mana medan magnet aksial adalah Hz kita nyatakan sebagai perkalian antara fungsi X dengan fungsi Y dan juga fungsi Z. Kita masukkan Hz ini ke dalam persamaan Helmholtz, di mana di sini saya tuliskan kembali bahwa persamaan Helmholtz menyatakan operator Laplacian untuk komponen yang transversal ditambah konstanta propagasi kuadrat ditambah omega kuadrat dikalikan mu kali epsilon dikalikan dengan Hz sama dengan 0. Dari proses ini sama seperti yang pernah kita lakukan minggu lalu pada saat kita merumuskan medan aksial untuk mode TM, akan kita dapatkan bahwa fungsi dari X yang diturunkan 2 kali dan dibagi dengan diri dia sendiri, ditambah fungsi dari Y yang diturunkan 2 kali dan juga dibagi oleh dirinya sendiri, ditambah konstanta propagasi kuadrat, ditambah omega kuadrat dikalikan mu kali epsilon, besarnya sama dengan 0. Nah, sekarang, sama seperti yang kita lakukan di mode TM, jika suatu fungsi yang diturunkan 2 kali dan kemudian dibagi dengan dirinya sendiri, kita sebut sebagai minus m kuadrat, begitu juga dengan fungsi dari Y yang dibagi dengan dirinya sendiri setelah dia diturunkan 2 kali, kita nyatakan dengan minus n kuadrat, maka fungsi dari X bentuknya adalah sinusoidal, yaitu A sin mx ditambah B cos mx. Begitu juga dengan fungsi dari Y. Dari sini, maka akan kita dapatkan bentuk dari persamaan Helmholtz bahwa minus m kuadrat dikurangi n kuadrat ditambah gamma kuadrat tambah omega kuadrat kali mu kali epsilon sama dengan 0. Dan ini adalah persamaan Helmholtz yang kita dapatkan. Kemudian, dari sini kita bisa merumuskan persamaan medan magnet aksial, di mana sekali lagi saya nyatakan Hz adalah fungsi dari X dikalikan fungsi dari Y dikalikan dengan E pangkat minus gamma Z, sehingga bentuk dari Hz adalah seperti yang tampak pada slide. Dan langkah selanjutnya, kita harus mencari nilai A, B, C, D, juga M besar dan N besar. Nah, sekarang mari kita lihat. Pada saat kita merumuskan persamaan medan aksial pada mode TM, kita menggunakan syarat batas. Di mana syarat batas menyatakan bahwa medan listrik yang tangensial terhadap konduktor besarnya adalah 0. Dan kita lihat di bidang X sama dengan A, kita lihat ada EZ, di mana EZ ini adalah tangensial terhadap konduktor, berarti di bidang X sama dengan A, EZ sama dengan 0. Begitu pula di bidang atas ini, di mana bidang atas ini merupakan bidang Y sama dengan B. Di sini bisa kita lihat bahwa
EZ adalah tangensial terhadap konduktor, berarti EZ sama dengan 0 pada bidang Y sama dengan B, dan juga bidang Y sama dengan 0. Ini adalah syarat batas yang kita pergunakan. Tapi sekarang kita pikirkan kembali, yang kita bahas adalah mode TE, di mana pada mode TE, nilai medan listrik yang aksial alias EZ selalu 0. Berarti EZ selalu 0 itu bukan hanya di konduktor, tapi di dalam bumbung gelombang nilai EZ juga sama dengan 0. Sehingga kita tidak bisa menerapkan syarat batas seperti pada saat kita menggunakan syarat batas untuk mode TM. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana syarat batasnya? Nah sekarang, bagaimana kita menerapkan syarat batas yang harus kita gunakan untuk merumuskan medan magnet aksial untuk mode TE? Sekarang kita perhatikan, bidang konduktor yang saya beri warna abu-abu ini adalah bidang konduktor X sama dengan A. Pada bidang X sama dengan A ini terdapat EZ yang tangensial terhadap konduktor, tapi selain itu terdapat juga medan listrik di arah EY yang juga tangensial terhadap konduktor. Di mana EY ini pada bidang X sama dengan A maupun X sama dengan 0, besarnya adalah 0. Dan syarat batas itulah yang kita pergunakan. Jadi sekarang ada dua syarat batas. EY di bidang X sama dengan 0 dan di bidang X sama dengan A besarnya adalah 0. Selanjutnya, kita perhatikan bidang yang berwarna ungu ini. Pada bidang yang berwarna ungu ini alias bidang Y sama dengan B, terdapat EZ yang tangensial terhadap konduktor dan juga terdapat EX yang posisinya juga tangensial terhadap konduktor. Oleh karena itu, untuk bidang Y sama dengan 0 dan di bidang Y sama dengan B, kita gunakan syarat batas yang menyatakan EX sama dengan 0 pada bidang Y sama dengan 0 dan Y sama dengan B. Dan 4 syarat batas inilah yang kita gunakan untuk mendapatkan nilai A, B, C, D, juga M besar dan N besar. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Karena yang kita miliki adalah HZ, bukan EX, bukan EY. Untuk mencari EY dan EX, dapat kita gunakan persamaan sebagai berikut, di mana persamaan ini kita dapat pada saat kita merumuskan cara mencari medan yang transversal dengan menggunakan data medan yang aksial. Untuk mode TE, di mana EZ sama dengan 0, kita dapatkan bahwa EY besarnya adalah 1 dibagi gamma kuadrat ditambah omega kuadrat dikalikan mu kali epsilon, dikalikan dengan J omega mu, dikalikan dengan HZ yang diturunkan terhadap X. Sehingga dengan memasukkan nilai HZ, jika HZ diturunkan terhadap X akan kita dapatkan bentuk seperti ini. Dan ini adalah fungsi dari Y yang tidak berubah, dan ini adalah fungsi dari Z juga tidak berubah. Kemudian, kita terapkan syarat batas yang pertama, yang menyatakan bahwa EY sama dengan 0 pada saat X sama dengan 0. Dengan memasukkan nilai X sama dengan 0 ke persamaan ini, akan kita dapatkan cos 0 adalah 1, dan sin 0 adalah 0, sehingga EY bentuknya menjadi seperti yang tampak pada slide. Nah, sekarang EY pada saat X sama dengan 0, besarnya harus sama dengan 0. Pertanyaannya adalah, bagian mana pada persamaan EY ini yang menyebabkan nilainya adalah 0? Yang pasti bukan bagian yang sebelah sini, juga bukan fungsi dari Z, bukan fungsi dari Y. Nah, berarti sekarang yang mana? Nilai M besar atau A? Jawabannya adalah A. Karena kalau kita nyatakan M besar sama dengan 0, berarti fungsi sinusoidal pada fungsi X akan hilang. Sekarang, setelah kita menentukan bahwa nilai A sama dengan 0, maka kita dapatkan persamaan medan magnet yang aksial untuk mode TE adalah seperti yang tampak pada slide. Kemudian, kita hitung nilai EX dengan menggunakan persamaan ini.
Dan untuk mode TE, di mana EZ sama dengan 0, maka akan kita dapatkan bahwa EX sama dengan 1 dibagi konstanta propagasi kuadrat ditambah omega kuadrat dikalikan mu kali E, dikalikan dengan J omega mu, dikalikan dengan HZ yang diturunkan terhadap Y. Sekarang, kita akan mendapatkan bahwa EX persamaannya adalah seperti yang tampak pada slide, di mana di sini fungsi dari Y sudah dalam bentuk penurunan 1 kali. Kemudian, kita terapkan syarat batas yang ketiga, yang menyatakan bahwa EX sama dengan 0 pada saat Y sama dengan 0. Dengan memasukkan nilai Y sama dengan 0 ke persamaan ini, akan kita dapatkan cos 0 sama dengan 1 dan sin 0 sama dengan 0. Sehingga EX pada saat Y sama dengan 0, persamaannya adalah seperti yang tampak pada slide. Dan itu sama dengan 0. Pertanyaan berikutnya adalah, bagian mana yang menyebabkan persamaan ini sama dengan 0? Ternyata adalah C. Kenapa? Karena fungsi dari X tidak mungkin 0, fungsi dari Z tidak mungkin 0, dan B tidak boleh 0. Kenapa? Kalau B 0 setelah A adalah 0 berarti HZ pasti 0. Jadi sekarang pertanyaannya adalah C besar atau N besar? Kalau N besar kita pilih 0, maka fungsi dari Y bentuknya bukan sinusoidal. Berarti pasti adalah C yang menyebabkan persamaan EX menjadi 0. Nah, sekarang EY besarnya adalah seperti yang tampak pada slide. Dengan menggunakan syarat batas, di mana EY sama dengan 0 pada saat X sama dengan A, dengan kita memasukkan nilai A di sini, akan kita dapatkan persamaan seperti yang tampak pada slide. Dan sekarang pertanyaannya adalah, komponen manakah pada persamaan EY ini yang menyebabkan harganya menjadi 0? Yang pasti bukan fungsi dari Z, bukan fungsi dari Y, tidak boleh D, tidak boleh B, karena kalau B atau D 0, maka HZ pasti 0. Berarti yang menyebabkan persamaan ini adalah 0 adalah sinus M besar kali A. Artinya, nilai M besar kali A adalah kelipatan dari V, di mana M besar kali A bisa kita nyatakan dengan M kecil kali V, di mana M adalah bilangan bulat. Berarti sekarang M besar sama dengan MV per A, di mana M kecilnya adalah 0, 1, 2, dan selanjutnya. Sekarang kita akan mencari nilai dari N besar, di mana kita menggunakan persamaan EX sama dengan seperti yang tampak pada slide. Dan kita gunakan syarat batas yang keempat, yang menyatakan bahwa EX sama dengan 0 pada saat Y sama dengan B. Dengan memasukkan nilai B ke Y, akan kita dapatkan persamaan berikut. Dan EX sama dengan 0, dan yang membuat persamaan ini adalah 0, berarti adalah sinus N besar kali B. Artinya, N besar kali B merupakan kelipatan dari V, di mana bisa dinyatakan N besar kali B adalah N kecil dikalikan V, di mana nilai dari N kecil adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Berarti N besar adalah NV per B. Berdasarkan penurunan tadi, maka persamaan medan magnet aksial untuk mode TE adalah B dikalikan cos MV per AX dikalikan D cos NV per BY dikalikan E pangkat minus gamma Z, di mana A dan B adalah dimensi dari bumbung gelombang. Kemudian bisa kita lakukan penyederhanaan, di mana HZ seperti yang tampak pada slide, dan yang harus kita ingat, nilai M dan N kecil adalah 0, 1, 2, 3, dan selanjutnya. Berarti dari sini kita lihat ada banyak harga HZ untuk berbagai nilai M dan N yang berbeda-beda. Setiap pasang nilai M kecil dan N kecil mewakili konfigurasi medan listrik dan medan magnet yang berbeda-beda pula. Dan ini mengindikasikan jenis mode TE-MN.
Dan mode TE dengan nilai M kecil dan N kecil yang terendah adalah pasangan TE10 atau TE01. Timbul pertanyaan, kenapa bukan TE00? Karena tidak ada mode TE00. Kalau M kecil dan N kecil harganya 0, maka HZ menjadi bentuknya adalah B dikalikan D dikalikan E pangkat minus gamma Z. Artinya, HZ bukan fungsi dari X dan bukan fungsi dari Y, sehingga komponen transversal untuk HZ yang seperti itu akan menghasilkan nilai 0. Artinya, untuk mode TE00 tidak akan ada medan transversal. Dari penjelasan tadi, kita telah berhasil merumuskan persamaan medan magnet yang aksial untuk mode TE, dan di video berikutnya kita akan melihat bagaimana merumuskan persamaan medan listrik maupun medan magnet yang transversal masih untuk mode TE. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.